Hello everyone, nama saya Retno Nur Oktaviani, NIM C11 2022-02-477. Saat ini saya akan mempraktekkan consecutive interpreting dari sebuah video inspirational talk dengan judul Being an Introvert is a Good Thing oleh Crystal Robelo yang diupload di channel YouTube TEDx Talks sebagai bagian dari ujian tengah semester mata kuliah interpreting kelas C11 7.1. I'm here today trying to be something I'm not. Saya hari ini berusaha untuk menjadi sesuatu yang sebenarnya bukan diri saya. Which is something I've been trying to do for 2 years now. Yang mana hal tersebut merupakan hal yang sudah saya usahakan selama 2 tahun terakhir. Write a TED Talk, share my ideas, talk in front of such a large group of people. Menulis narasi TED, membagikan ide-ide saya, bicara di depan orang banyak. Now, I know a lot of you are probably thinking, she sounds a bit shy. Or maybe she probably gets nervous easily. Saya tahu bahwa mungkin banyak dari kalian yang berpikir dia terdengar agak pemalu, atau mungkin dia sepertinya mudah gugup. Yeah, all of those things are 100% true. But why? Benar, hal tersebut 100% benar, namun kenapa? To answer simply, I am an introvert. Untuk menjawab secara sederhana, saya adalah seorang introvert. So what is an introvert? An introvert is a quiet person that doesn't like to talk very much and likes to keep their thoughts mostly to themselves. Jadi, apa itu introvert? Introvert adalah seseorang yang pendiam, yang tidak terlalu suka bicara, dan seringnya memendam pikiran atau perasaan mereka sendiri. They're the kind of person that goes home just to relax and have time to think. Mereka adalah orang yang akan pulang ke rumah untuk beristirahat dan menggunakan waktu mereka untuk berpikir. But that's not to say that an outgoing person can't be an introvert. Namun hal tersebut bukan berarti seseorang yang ramah atau supel itu tidak bisa menjadi seorang introvert. Just as long as they enjoy the quiet time they get to themselves, they're most likely an introvert to a certain extent. Selama mereka sangat menikmati waktu mereka untuk sendirian, maka kemungkinan besar mereka adalah seorang introvert sampai pada batas tertentu. So the main thing I want to address in this talk is that there's nothing wrong with being an introvert. Jadi, hal yang sebenarnya ingin saya sampaikan atau saya tekankan pada sesi bicara kali ini adalah bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi seorang introvert. However, society doesn't see it in the same lighting. Hanya saja, namun, masyarakat tidak melihatnya dari sudut pandang yang sama. Society has taught us that being an introvert is the worst thing you can be and that everyone should want to be extroverted. Masyarakat seolah mengajarkan bahwa menjadi introvert adalah hal yang paling buruk dan harusnya semua orang mau menjadi extrovert. We're told that being outgoing is good and being shy and quiet is bad. Kita seringnya diajarkan bahwa menjadi ramah, supel itu adalah hal baik, sedangkan menjadi pemalu dan pendiam itu adalah hal yang buruk. We're told in elementary school we have to raise our hands, participate in class, or we lose marks. Kita diajarkan di waktu sekolah dasar untuk mengangkat tangan kita di kelas, aktif di kelas, atau kita tidak akan mendapatkan nilai. Every year at parent-teacher interviews, my parents would hear the same thing. Your daughter is very shy. She needs to learn to speak up more. Setiap tahun di pertemuan antara orang tua dan guru, orang tua saya akan mendengarkan hal yang sama terus-menerus, bahwa anak gadis Anda sangat pemalu, dia harus belajar bagaimana caranya lebih menyuarakan pendapatnya. I was told to share my voice whenever possible. Saya sering disuruh untuk menyuarakan pendapat saya sebisa mungkin kapanpun. As an introvert, those are some very hard standards to achieve. Sebagai seorang introvert, hal tersebut adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan.
This is why I joined the TED Ed Club 2 years ago. To Inilah alasan mengapa saya memutuskan untuk mengikuti TED Ed Club 2 tahun yang lalu. prove to not only myself, but to everyone, that I wasn't shy. Untuk membuktikan tidak hanya kepada diri saya sendiri, tetapi juga kepada orang lain bahwa saya tidak pemalu. I could write a talk just like everyone else is doing it. No big deal. Saya bisa menulis narasi TED Talk seperti yang orang lain lakukan. Itu bukan masalah besar. Slight problem. I never wrote a talk. Masalahnya adalah saya belum pernah menulis narasi sesi bicara. I couldn't come up with a topic I was truly passionate about that I felt like I wanted to share with the world. Saya tidak bisa menemukan topik yang saya minati, yang saya rasa ingin saya bagikan kepada orang banyak. I would show up to every meeting and watch my peers continue to develop their talks, and I would get frustrated with myself. Saya akan datang ke setiap pertemuan hanya untuk melihat teman-teman saya tumbuh dan mengembangkan kemampuan bicara mereka, dan saya akan menjadi frustasi dengan diri saya sendiri. Why could they share their ideas so easily and I couldn't even come up with a topic? Bagaimana bisa mereka menyuarakan ide mereka dengan begitu mudahnya, sementara saya bahkan tidak bisa menemukan topik. Now, looking back, I realize I have passions. I have views on the world and I have opinions. Sekarang, jika bercermin ke belakang, melihat ke belakang, saya menyadari bahwa saya memiliki minat, saya memiliki pandangan terhadap dunia, dan saya memiliki pendapat atau opini. I just didn't want to share any of them because I'm an introvert. Saya hanya tidak ingin menyuarakannya karena saya seorang introvert. But is there anything wrong with that? Namun, apakah ada yang salah dengan hal tersebut? Statistics say that 50% of the American population is made up of introverts. Data statistik mengatakan bahwa 50% dari populasi orang Amerika adalah orang-orang introvert. So society is telling 50% of Americans, about 160 million people, that they need to change who they are to be accepted, to be successful, and to be happy. Jadi, masyarakat mengatakan bahwa 50% dari populasi orang Amerika atau sekitar 160 juta orang harus mengubah jati diri mereka hanya untuk diterima, untuk menjadi sukses, dan menjadi bahagia. Keep in mind, within this large group of introverts are people such as Perlu diingat bahwa di antara orang-orang introvert tersebut terdapat orang-orang seperti Elton John, Emma Watson, Michael Jordan, Audrey Hepburn, Albert Einstein. Elton John, Emma Watson, Michael Jordan, Audrey Hepburn, dan Albert Einstein, And so many more incredible, inspiring people. dan masih banyak lagi orang-orang hebat yang menginspirasi. Do you think being an introvert has ever stopped any of them from achieving their goals or being happy? Apakah Anda mengira dengan menjadi introvert itu pernah menghalangi jalan mereka untuk meraih mimpi mereka atau menjadi bahagia? No. Tidak. A lot of you have probably been told something along the lines of, why be a follower when you can be a leader? Banyak dari kalian yang mungkin sudah pernah mendengar atau pernah diberitahu kalimat kenapa menjadi seorang pengikut jika Anda bisa menjadi seorang pemimpin. But what about every leader needs a follower? Namun, bagaimana dengan kalimat setiap pengikut, setiap pemimpin juga memerlukan seorang pengikut? Let's look at Mr. Justin Trudeau, Prime Minister of Canada. Mari kita bercermin kepada Tuan Justin Trudeau, Perdana Menteri Kanada. Do you think he'd be where he is today without the support of the people? Apakah Anda pikir beliau bisa berada di posisinya hari ini jika tanpa dukungan dari orang-orang? If everyone was trying to be a leader, no one would truly succeed. Jika semua orang mencoba untuk menjadi pemimpin, maka tidak akan ada yang benar-benar bisa berhasil. As it's the followers that define a true leader.
Karena pengikutlah yang menentukan pemimpin sejati. But that's not to say that an introvert can't be a leader. Namun, hal tersebut bukan berarti seorang introvert tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Let's look at Abraham Lincoln, Rosa Parks, and Gandhi. Mari kita lihat Abraham Lincoln, Rosa Parks, dan Gandhi. All incredible, inspirational leaders, and all introverts. Mereka semua adalah pemimpin hebat yang luar biasa menginspirasi, dan mereka semua adalah introvert. In a business setting, the CEO of a company will look at an introvert and say, if they're not going to share their ideas, they're useless to me. Dalam konteks bisnis, CEO dari sebuah perusahaan akan berhadapan langsung dengan seorang introvert dan mengatakan, jika mereka tidak bisa membagikan ide mereka kepada saya, maka mereka tidak berguna untuk saya. Well, guess what? These companies are missing out. Namun coba tebak, perusahaan-perusahaan ini kehilangan kesempatan mereka. Introverts are known to be versatile, responsible, work well in small groups, and individually. Para introvert dikenal sebagai orang yang fleksibel atau serbaguna, bertanggung jawab, serta dapat bekerja dengan baik di dalam kelompok kecil atau secara individual. So, being an introvert has no effect on how happy or how successful you're going to be as long as you see it in the right lighting. Jadi, dengan menjadi introvert itu tidak akan memberikan imbas apa-apa terhadap seberapa bahagia atau seberapa sukses kamu nanti di masa depan, selama kamu melihatnya dari sudut pandang yang benar. If you see yourself as an introvert and think it's the worst thing in the world, you're never going to be truly happy with yourself. Jika kamu menganggap atau mencap dirimu sebagai introvert dan kamu beranggapan bahwa itu adalah hal yang paling buruk di dunia ini, maka kamu tidak akan pernah bisa benar-benar bahagia akan dirimu sendiri. You're going to constantly try to change to conform to society. Kamu akan terus-terusan mencoba untuk mengubah atau menyesuaikan dirimu hanya untuk diterima oleh masyarakat. But if you accept yourself as an introvert and you're happy, namun jika kamu menerima fakta bahwa kamu adalah introvert dan kamu bahagia tentang itu, there's nothing in the way of you achieving your goals and getting what you want. Maka tidak akan ada hal yang akan menghalangi kamu untuk meraih mimpi-mimpimu dan mendapatkan apa yang kamu inginkan. All in all, there's absolutely nothing wrong with being an introvert. Intinya, secara keseluruhan, tidak ada hal yang salah dengan menjadi seorang introvert. No matter what society may say, you don't need to change who you are, because being an introvert's great. Tidak peduli apa yang orang-orang katakan, kamu tidak perlu merubah jati dirimu yang sebenarnya karena menjadi introvert adalah hal yang baik. Before I leave, I want to end with a quote from the book Quiet, The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking by Susan Cain. Sebelum saya selesai, saya ingin menyudahi sesi bicara ini dengan sebuah kutipan dari buku Quiet, The Power of Introverts in the World That Can't Stop Talking oleh Susan Cain. The secret to life is to put yourself in the right lighting. For some, it's a Broadway spotlight. For others, it's a lamplit desk. Rahasia kehidupan adalah untuk menempatkan dirimu di pencahayaan yang tepat. Bagi beberapa orang, itu mungkin adalah lampu sorot Broadway, namun bagi sebagian lainnya, cukup dengan lampu meja saja. So, the next time you see that quiet kid in the back of the class, doesn't participate very much, jadi, nanti ke depannya jika Anda melihat seorang anak yang pendiam yang duduk di kelas bagian belakang dan tidak terlalu aktif, I want you to think, I wonder what great things they're going to come up with next. saya ingin Anda menanamkan pola pikir, saya penasaran hal baik apa, hal hebat apa yang akan mereka ciptakan ke depannya. Thank you. Terima kasih.